Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatul Jannah dengan NIM 2006062 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan keempat, yaitu materi yang pertama yaitu permintaan individu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai konsumen selalu melakukan berbagai permintaan untuk berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan. Permintaan yang dilakukan oleh konsumen adalah cara mereka untuk memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. Tentu saja dalam melakukan permintaan, konsumen harus menyesuaikan permintaan yang dilakukan dengan pendapatan yang mereka peroleh. Jika pendapatan mereka tinggi, maka permintaan dapat dilakukan dalam jumlah yang besar. Dan begitu pula sebaliknya. Jika pendapatan mereka rendah, maka permintaan yang dapat dilakukan jumlahnya kecil. Selain pendapatan, harga pun sangat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang atau jasa. Semakin mahal harga barang atau jasa, konsumen akan mengurangi konsumsi pada barang atau jasa tersebut, atau beralih mencari barang atau jasa yang sama. Meskipun dilihat dari pendapatannya, konsumen masih mampu membeli barang atau jasa tersebut. Dan sebaliknya, semakin murah harga barang atau jasa, konsumen akan loyal mengkonsumsi barang atau jasa itu, atau beralih mencari barang atau jasa yang sama. Meskipun dilihat dari pendapatannya, konsumen masih mampu membeli barang atau jasa tersebut. Dan sebaliknya, semakin murah harga barang atau jasa, konsumen akan loyal dalam mengkonsumsi barang atau jasa itu dan tidak akan mencari barang atau jasa yang lain. Oleh karena itu, melakukan permintaan akan barang-barang yang memiliki unsur spekulasi dan barang-barang prestis mungkin baik untuk masa depan dan gengsi, tetapi sebaiknya disesuaikan dengan pendapatan yang tersedia, sehingga masih dapat melakukan permintaan untuk harga barang-barang yang lebih penting lagi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas efek pendapatan dan efek substitusi. Income effect atau efek pendapatan adalah perubahan permintaan untuk barang atau jasa yang disebabkan oleh perubahan pendapatan real yang mencerminkan daya beli konsumen. Pendapatan real dapat berubah karena perubahan nominal pendapatan atau harga barang atau jasa. Salah satu sumber utama pendapatan nominal adalah upah atau gaji. Dalam teori pilihan konsumen, efek pendapatan adalah konsep utama selain efek substitusi. Teori tersebut menyatakan preferensi dengan pengeluaran konsumsi dan kurva permintaan konsumen, dan menjelaskan bagaimana perubahan harga pasar dan pendapatan berdampak pada pola konsumsi untuk barang dan jasa konsumen. Efek pendapatan menyatakan dampak perubahan daya beli terhadap konsumsi, sedangkan efek substitusi menjelaskan bagaimana konsumsi dipengaruhi oleh perubahan harga relatif dengan harga barang lainnya. Perubahan daya beli dapat terjadi karena perubahan pendapatan, perubahan harga atau fluktuasi mata uang. Penurunan harga meningkatkan daya beli dan meningkatkan real konsumen, memungkinkan konsumen untuk membeli produk yang lebih baik atau lebih banyak untuk produk yang sama dengan harga yang sama. Namun, efek ini bervariasi antar jenis barang, antara barang normal dan barang inferior. Sementara itu, efek substitusi menjelaskan bagaimana pola konsumsi dapat berubah ketika ada perubahan harga barang relatif terhadap harga barang lainnya. Konsumen dapat mencari alternatif barang berharga lebih murah ketika harga barang atau jasa tertentu meningkat, sehingga mereka dapat mempertahankan gaya hidup mereka. Sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, kuantitas permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan harga suatu barang akan berkorelasi negatif dengan kuantitas permintaan. Selanjutnya, efek terhadap barang normal dan inferior. Barang normal adalah barang yang permintaannya meningkat seiring peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat konsumen. Barang normal memiliki elastisitas pendapatan yang positif.
Ekonomi membedakan barang normal menjadi dua, yaitu barang kebutuhan dan barang mewah. Barang kebutuhan memiliki elastisitas pendapatan lebih dari 0, tetapi kurang dari 1. Sedangkan barang mewah memiliki koefisien lebih dari 1. Namun, beberapa orang seringkali merujuk barang normal adalah barang kebutuhan. Sementara itu, barang inferior adalah barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan real konsumen naik. Ini biasanya adalah barang yang dianggap tidak perlu bagi konsumen ketika mereka menjadi lebih kaya. Namun, apa yang dianggap sebagai barang inferior atau barang normal akan bervariasi antar individu, tergantung pada tingkat pendapatan masing-masing. Selanjutnya saya akan membahas permintaan pasar atau market demand. Market demand adalah jumlah permintaan individu di pasar pada harga tertentu. Permintaan adalah kesediaan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Semakin banyak pembeli memasuki pasar dan mereka memiliki kemampuan untuk membayar produk yang dijual, permintaan pasar akan meningkat. Mengapa kemampuan membayar diperlukan? Jawabannya adalah karena keinginan tanpa disertai dengan kemampuan membayar tidak akan menghasilkan permintaan. Katakan Anda menginginkan barang tetapi tidak punya uang, tentu saja Anda tidak akan membelinya. Sebaliknya, ketika kita memiliki sejumlah uang, kita dapat membeli barang tersebut karena kita menginginkannya. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar? Faktor-faktor penentu permintaan pasar sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan individu, kecuali untuk jumlah pembeli. Harga adalah penentu utama permintaan. Juga faktor penentu lainnya adalah pendapatan atau kekayaan konsumen. Harga barang terkait selera konsumen dan ekspektasi konsumen secara umum. Untuk barang normal, kuantitas yang diminta memiliki hubungan negatif dengan harga. Ketika harga suatu produk naik, permintaan akan produk itu turun. Sebaliknya, kuantitas yang diminta akan meningkat ketika harga turun. Jika kita menggambarkannya dalam grafik, kurva permintaan akan memiliki kemiringan ke bawah atau slope negatif. Perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta untuk bergerak di sepanjang kurva. Sebaliknya, perubahan faktor selain harganya sendiri juga menyebabkan perubahan kuantitas. Dan dalam grafik, perubahan tersebut menggeser kurva permintaan ke kanan atau ke kiri. Lalu mengapa permintaan pasar penting? Permintaan pasar penting karena banyak bisnis melakukan riset pasar untuk menghitung permintaan pasar potensial dan karakteristiknya. Itu membantu mereka untuk memperkirakan potensi penjualan dan juga keuntungan. Ketika permintaan pasar besar, mereka berharap untuk menjual lebih banyak. 3 variabel yang menjadi fokus perusahaan dalam riset pasar. Ukuran pasar, probabilitas, tingkat pertumbuhan selanjutnya, apa itu surplus konsumen? Surplus konsumen atau consumer surplus adalah manfaat bersih yang disadari konsumen ketika mereka mampu membeli barang dengan harga equilibrium. Dalam sebuah grafik, ini setara dengan perbedaan antara harga maksimum yang bersedia konsumen bayar dan harga yang sebenarnya mereka bayar untuk unit barang yang mereka beli. Surplus konsumen untuk suatu produk adalah 0 ketika permintaan atas produk itu elastis sempurna atau kurva permintaan berbentuk garis horizontal. Tetapi ketika permintaan benar-benar tidak elastis atau perfectly inelastic, kurva permintaan berbentuk garis horizontal, surplus tidak terbatas karena perubahan harga produk tidak mempengaruhi permintaannya. Ini termasuk yang merupakan kebutuhan dasar seperti air dan makanan. Lalu apa pula yang disebut eksternalitas jaringan? Eksternalitas jaringan terjadi ketika permintaan seseorang individu bergantung pada pembelian individu-individu lainnya. Eksternalitas jaringan bisa bermodel positif atau negatif. Dinamakan positif apabila banyak barang yang dipersilahkan konsumen tertentu meningkat dampak beradanya peningkatan pembelian oleh konsumen lain. Sedangkan eksternalitas jaringan negatif terjadi apabila permintaan menurun dampak beradanya peningkatan pembelian oleh orang lain. Contoh dari eksternalitas jaringan positif terjadi pada situs jaringan sosial seperti Friendster, Facebook, atau MySpace.
Semakin banyak orang yang telah bergabung dengan situs jaringan sosial tersebut, maka semakin banyak pula orang yang berhasrat untuk mendaftar. Namun, eksternalitas jaringan dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pasar, karena jaringan tidak dapat mencapai optimal dan pasar tidak menetapkan standar yang dapat memberikan produk yang lebih baik dengan efektif. Eksternal jaringan dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan teknologi maupun produk baru, walaupun pasar mengalami kegagalan. Intervensi pemerintah tidak tepat untuk dilaksanakan karena eksternalitas jaringan tidak dapat diidentifikasi melalui tindakan pemerintah, sehingga akan mengeluarkan lebih banyak biaya daripada mencegah kegagalan pasar. Eksternalitas jaringan yang positif dalam penggunaan teknologi jaringan memberikan margin keuntungan ekonomi lebih rendah dari keuntungan sosialnya. Konsekuensi utama keberadaan eksternalitas jaringan adalah pengaruhnya terhadap persaingan di antara para penjual produk, karena eksternalitas jaringan hanya menguntungkan satu atau beberapa penjual. Banyaknya inefisiensi yang terjadi akibat eksternalitas jaringan mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi melalui kebijakannya, karena hanya memberikan keuntungan pada satu perusahaan yang mendominasi pasar. Maka eksternalitas jaringan dapat menimbulkan monopolisasi. Teori eksternalitas jaringan tidak dapat membantu dalam mendeteksi munculnya perilaku perusahaan yang berusaha untuk membangun kekuatan monopoli. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.